Selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan skenario sales GTH-ERP. Nah, di sini saya akan memperkenalkan dari saya sendiri, Viko, dan tim kami. Kita ada Hani, ada Leon, dan Hawa. Nah, skenario saya sendiri adalah rangkaian dari langkah-langkah yang menggambarkan proses penjualan dari awal sampai akhir. Nah, proses ini mencakup interaksi antara perusahaan dengan pelanggan, pengelola penawaran, pemesanan-pemesanan, hingga pengiriman produk dan penanganan pembayaran. Jadi dari awal sampai akhir ya. Skenario ini dapat membantu tim penjualan dapat memahami tahapan yang harus dilalui untuk mencapai target penjualan. Nah, sekarang kita masuk ke profil perusahaan dulu. Nah, ada PT Radian Ventures sebagai perusahaan profil yang kita pilih. Itu dia adalah sebuah perusahaan yang bergerak di manufaktur khususnya di sektor elektronik yang berdiri pada 5 Mei 2010. Di alamat lengkapnya ada di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 11, kawasan di Jakarta, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dengan nomor telepon, email, dan website tertampil sebagai berikut. Nah, dan terdapat juga visi misi dan rekening bank yang tertampil. Sekarang kita langsung masuk ke skenario sales ini. Nah, pada presentasi kali ini kita kebagian untuk sal 01, sales 01. Nah, skenario penjualan ini untuk 2 customer dengan permintaan revisi harga penawaran oleh customer yang di dalam skenario-nya menerapkan fitur 1 price list, 1 quotation, 1 SO, dan 2 delivery untuk masing-masing customer-nya dan 1 invoice. Nah, untuk skenario sales ini, proses pertama dimulai ketika PT Sinergi Mulia mengajukan permintaan penawar untuk produk microwave oven 20 liter, kapasitas 20 liter, dan PT Nusantara mengajukan permintaan penawaran untuk produk CCTV security kepada PT Radian Ventures. Setelah menerima permintaan tersebut, tim penjualan di PT Radian Ventures yang dipimpin oleh Sani membuat 1 quotation yang mencakup detail harga untuk kedua produk yang diminta, yaitu tentara sebagai berikut. Nah, setelah quotation dikirimkan kepada kedua pelanggan, mereka akan mengkaji harga dengan syarat yang ditawarkan. Nah, namanya quotation itu kan satu penawaran yang belum jadi, satu series yang belum jadi, oke atau enggak gitu. Nah, makanya di dalam satu quotation itu dari user bisa mengajukan revisi harga atau penawaran. Oh, ini kok kemahalan, ini kok ketinggian, nego dikit dong. Nah, dari umpan balik pelanggan, Sani dan Michael yang berkoordinasi untuk merevisi quotation sesuai dengan permintaan pelanggan. Tapi tentunya ada keputusan dari sales manager. Nah, setelah adanya negosiasi, quotation baru disetujui oleh Jerome yang bertindak sebagai manajer yang memiliki hak akses untuk validasi dokumen. Nah, dengan persetujuan quotation yang baru, PT Radian Ventures kemudian mengkonversi quotation tersebut menjadi sebuah sales order. Jadi dari satu quotation akan resmi dikatakan itu dapat disebut sebagai penjualan ketika kita sudah berubah menjadi sales order, sehingga 1 SO untuk setiap pelanggan. Nah, setelah dari SO confirm, maka akan proses pengiriman barang dari PT Radian Fitur yang mengatur 2 pengiriman terpisah delivery. Karena ketika ada cek stok, ternyata barang yang
diminta itu tidak memenuhi. Maka dari itu hanya dapat dikirim secara parsial pada tahap pertama. Parsial berarti kita misal ada 10, kita cuma bisa kirim 5 gitu. Nah, setelah barang diterima oleh kedua pelanggan, Petrogen Venture mengeluarkan satu invoice yang mencakup rincian semua pembayaran produk yang telah dikirimkan. Nah, di sini total pembayaran yang harus dilakukan dan juga ada nanti syarat pembayarannya. Nah, di sini ada role dari access user, saya sebagai IT staff yang memiliki job desk sebagai dari pembuatan user, configuration lead, fresh list, margin, dan pengaturan delivery order, delivery method. Ada juga untuk marketing, ada Leon yang memiliki akses untuk ke CRM. Oh, dokumen berarti BIS. Jadi dia adalah marketing yang membuat penawaran tersebut. Ada sebagai Hani, sales yang membuat uh, ada Leon sebagai dia yang membuat lead tersebut, lead opportunity tersebut, dan sales staff Hani yang membuat prestis harga dan penawaran. Kemudian ada Hawa yang sebagai sales manager melakukan approval quotation ke sales order. Nah, di sini saya akan langsung mendemokan untuk pembuatan usernya. Nah, berikut udah tertampil dari staff marketing, sales staff, dan sales manager. Nah, di menu Odoo ini kita tinggal masuk ke setting user. Nah, kita lakukan impor. Nah, pastikan kita tes terlebih dahulu udah oke atau belum. Nah, oke kan ada notifikasi satu di mana everything is same salib. Tapi ini dia masih usernya aja, belum sampai ke role aksesnya. Nah, udah oke. Kalau dia nanti masing-masing user akan masuk, harusnya akan berubah jadi confirm dari administrator. Berarti di sales staff memiliki akses sebagai uh, akses rate. Nah, di sini um, ada sedikit update di mana tadi harusnya staff yang mengimpor user-user. Nah, kalau kita lanjutkan untuk staff mengimpor.
Nah, kita import dulu, kita download dulu, lalu kita baru import. S kita import. Nah, ketika nanti user ini dia login, akan berubah state-nya jadi connect. Nah, kita sesuaikan dari user admin sebagai, kita lihat sebagai sales staff. Nah, ini berarti dia hanya boleh mengakses ini own dokumen. Nanti ada Hawa as sales manager, dia bisa mengakses all, dan Leon own dokumen marketing. Jadi dia harus on dokumen. Show it. Email marketing user, user, employee, supervisor. Oke, sekarang kita setting ke setting ke lead. Nah, sekarang kita setting untuk lead, kita hidupkan. Save. Kemudian kita cek margin dalam sales, price list, dan delivery method dalam shipping. Nah, di sini sudah selesai. Kita akan lanjutkan ke bagian Leon. Terima kasih. Oke, sekarang saya di bagian sales marketing atau yang mana menjual atau menawarkan kepada calon klien satu produk yang dimana akan di-track dari si leads-nya dan juga opportunity dari si CRM ini. Oke, berarti saya menawarkan produk yang bernama microwave oven 20 liter di APT Sinergi Mulia. Nah, ini adalah contohnya apabila saya menawarkan suatu barang atau produk kepada
perusahaan lain atau bisa juga di kontak name diisi untuk ke orang lain gitu juga bisa. Lalu saya save, lalu kemudian saya juga ternyata menawarkan produk yang lainnya. Contohnya adalah produk yang saya tawarkan adalah CCTV security camera. Lalu adalah kemungkinan bahwa bakal diterima gitu. Lalu ini kepada company mana saya menawarkan yaitu PT Nusantara. Kemudian saya isi untuk formnya, detail-detailnya, alamat dari PT-nya mungkin atau alamat saya menawarkannya. Lalu setelahnya ada di list leads bahwa saya menaruhkan dua dua price list ini. Oke, lalu saya masukkan ke dalam pipeline CRM atau convert to opportunity yang dimana dia akan membuat kontak baru dengan nama PT yang saya tawarkan. Lalu setelah CRM terbuat, ini bisa ngisi lagi detailnya nih dari si PT ini. Bahwa saya udah dapat nomor teleponnya dari pihak PT ini dan juga ini expected harga yang diinginkan bisa juga diisi. Lalu untuk produk yang kedua juga saya masukkan dengan langkah yang sama seperti yang tadi. Expected revenue diisi. Nah, inilah pipeline-nya. Lalu kemudian bisa digeser. Contoh, sini saya punya stage yang ada won, qualify, proposition. Itu kan biasanya untuk pitching ya. Lalu anggap saja bahwa won ini adalah deal gitu. Lalu untuk stage yang pertama itu adalah ketemu, terus memperkenalkan produknya. Lalu step yang kedua adalah saling deal, tawar-tawaran harga menawar. Kemudian ada kesepakatan bersama, lalu pokoknya di stage yang terakhir itu harus bentuknya deal atau won. Cuma di audionya menganggapnya bahwa itu adalah kemenangan atau menang gitu. Anggapnya itu menang dalam sukses lah. Perkenalkan, nama saya Niatul Halimah. Di sini saya berperan sebagai staff sales yang bertugas untuk membuat price list dan quotation. Pertama, kita login terlebih dahulu menggunakan akun staff sales yang telah dibuat oleh staff IT. Kemudian buka modul sales. Pada menu produk, pilih price list. Di sini kita akan membuat price list baru dengan klik button new. Kemudian isikan field dari price list sesuai dengan skenario yang telah dibuat. Untuk nama price list-nya di sini menggunakan nama price list PT Radian Ventures. Pada bagian price list rules, saya memilih biaya tetap atau fixed price. Kemudian pada bagian produk yang pertama yang dimasukkan yaitu microwave. Dengan minimal quantity 2. Kemudian validity date dimulai tanggal 31 Oktober dengan end date yaitu 5 November. Kemudian klik button Save and New untuk membuat price list yang kedua. Jika data telah terisi, klik Save and Close. Selanjutnya, klik button Awan untuk menyimpan price list yang dibuat. Tahap selanjutnya kita akan membuat quotation. Dengan klik menu order, lalu pilih quotation, pilih button New untuk membuat quotation baru. Di sini kita akan membuat quotation untuk masing-masing vendor, yaitu PT Sinergi Mulia dan PT Nusantara. Pertama, kita akan membuat untuk PT Sinergi Mulia. Dengan barang yang dipesan yaitu microwave, quantity 10. Payment terms yang digunakan yaitu 30 hari. Dan pada bagian price list, jangan lupa untuk menyesuaikan dengan price list yang telah dibuat sebelumnya.
Setelah data quotation untuk customer PT Sinergi Mulia sudah terisi semua, klik icon awan untuk menyimpannya, kemudian klik send by email. Di sini quotation untuk S00021 telah berhasil dibuat. Selanjutnya kita akan membuat quotation baru untuk PT Nusantara. Cara untuk membuat quotation untuk PT Nusantara ini sama dengan cara untuk membuat quotation di PT Sinergi Mulia tadi. Setelah itu kita akan chat manager sales untuk mengapprove quotation dengan cara pilih menu discuss. Di sini manager sales yaitu Hawa, kita akan lakukan chat kepada Hawa. Sebelumnya kita copy dulu kode dari quotation yang dibuat tadi, yaitu dengan serial number S00021 dan S00022. Tulis pesan, halo tolong lakukan approve quotation. Lalu send. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Hawa Aprilia Utami. Di sini saya akan melakukan skenario sales dengan role user, sales manager, dengan tugas to sales dulu ke Udu. Kita masukkan email, kita login. Di sini saya sudah login. Quotation menunggu validasi dari manajer. Yang pertama kita masuk dulu ke modul sales. PT Sinergi. Kita confirm dan di sini sales order sudah selesai. Yang setelah itu sales order tugas saya di skenario sales ini sebagai sales manager sudah selesai. Mohon maaf jika ada yang salah. Terima kasih.